Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Nissan Magnite dan Toyota Race. Tentu kedua mobil ini menarik karena berbeda merek tetapi sama-sama ditenagai dengan mesin 1000 cc, 3 silinder turbo, dan juga tentu kedua mobil ini bersaing di segmen yang sama. Lantas keduanya juga memiliki harga jual yang nyaris serupa. Dan kami sudah mengulas interior, performa keduanya. Dan Anda yang penasaran ingin membeli salah satu di antaranya, saksikan dulu videonya sampai selesai. Nah, sebelum mengoperasi kedua mobil ini, saya akan beritahu pada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini juga menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo segera gabung jadi merchant, cara daftarnya tentu mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, memang kedua mobil ini bermain di segmen yang sama. Tetapi untuk Toyota Race yang kami tes ini adalah varian tertinggi yang harganya jauh lebih mahal memang dibandingkan Nissan Magnite. Dia harganya mencapai 265,3 juta rupiah. Tetapi ada varian Toyota Race yang tidak dilengkapi dengan varian TSS. Bukan yang seperti ini, bukan yang seperti kami tes. Itu harganya hanya 247 juta rupiah dan Nissan Magnite ini harganya 244,8 juta rupiah. Yang artinya selisih harga kedua mobil ini hanya 2,2 juta rupiah. Lantas kita akan membahas mana yang lebih menarik dari segi eksterior, lalu juga interior, mesin, dan juga keleluasaan kabinnya. Oke, sebagai permulaan kita akan membahas bagian eksteriornya dulu. Dimulai dengan Nissan Magnite. Nissan Magnite ini sejatinya memang semua sudah tahu bahwa ini adalah produksi untuk Datsun tadinya. Tapi karena Datsun tidak ada di Indonesia, makanya diambil alih oleh Nissan, dan kita melihat ada grill heksagonal khas mirip banget sama Datsun Go. Tapi nggak apa-apa, udah dimanipulasi ataupun didesain ulang lagi, jadi tampilannya tampak lebih gagah. Kemudian di bagian samping juga terlihat lekukannya juga cukup menarik, walaupun mini SUV tapi terkesan jadi mobil yang sanggup melahap segala medan. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah penggunaan velg dual tone yang mencirikan kesan sporty. Lantas dia juga ada roof rail di atas dan membuat mobil ini jadi semakin menarik untuk dilihat. Sementara untuk Toyota Race ini kita lihat lampu depannya sama juga LED sama kayak ini, terus ada DRL juga, namun fog lampnya belum LED, tidak seperti Nissan Magnite. Sementara di bagian sampingnya terlihat untuk yang model dual tone ini memang terlihat lebih elegan, tampilannya menarik sekali. Kemudian untuk versi GR Sport seperti ini juga menggunakan side skirt dan juga body kit yang membuat tampilannya jauh lebih menarik lagi. Lantas untuk pilihan mana yang terbaik untuk eksterior, tentu selera masing-masing Anda. Tentu ada yang bilang lebih menarik Magnite dan tentu ada yang bilang juga lebih menarik Toyota Race ini. Lantas di bagian belakang sama-sama kita ikuti ada apa saja. Ya, berbicara tampilan belakang keduanya masih terlihat mirip. Kita lihat susunan lampunya juga terlihat mirip. Kemudian juga ada wiper belakang. Namun di Magnite ini ada defoggernya, sementara di Race belum. Tapi Race punya antena shark fin yang tampil lebih modern, sementara Magnite belum. Kemudian saya melihat bahwa dari spesifikasi mobil ini sedikit lebih tinggi karena ground clearance-nya mencapai 200 mm, sementara Race hanya 200 mm. Namun sayangnya karena velgnya berukuran lebih kecil, tampil Magnite dari bagian belakang kurang proporsional karena fendernya masih terlihat banyak sekali sisa ketimbang Race yang terlihat lebih sporty. Oke, berbicara untuk bagasinya, kita langsung saksikan sama-sama. Oke, ini dia bagasinya Nissan Magnite. Bisa kita lihat ukurannya lumayan lebar, 336 liter, dan yang paling menarik adalah posisinya cukup rendah. Jadi buat Anda yang ingin menaikkan barang besar, maka cukup tidak melakukan effort yang berarti. Namun jika kita lihat untuk Race ini berukuran bagasi sedikit lebih besar karena 369 liter
tapi posisinya lebih tinggi daripada Nissan Magnite. Jadi sedikit lebih berat untuk menaikkan barang untuk ke bagasi sini. Namun secara keseluruhan memang tidak terlalu besar perbedaannya. Untuk Anda yang ingin traveling mungkin sedikit lebih menarik untuk menggunakan Toyota Race ketimbang Nissan Magnite. Tapi yang menjadi keunggulan Nissan Magnite, dia memiliki cover bagasi seperti ini. Jadi barang bawaan Anda yang di dalam bagasi ini akan lebih aman karena tidak akan mudah terlihat dari luar. Oh iya, sebelum melanjutkan ke bagian interior yang akan dibahas oleh Adit, saya lupa menjelaskan bahwa Nissan Magnite ini memiliki diameter velg yang lebih kecil ketimbang Toyota Race, karena dia hanya menggunakan ring 16 dengan balutan ban 195/60. Kemudian Toyota Race ini sedikit lebih besar dan lebih keren dengan ring 17 dengan balutan ban 205/60. Sebelum melanjutkan perbandingan mesin keduanya, nah, untuk Anda yang punya mobil, jangan sampai hanya merawat berkala untuk mesin dan eksteriornya saja. Tapi Anda juga mungkin bisa melakukan perawatan ekstra untuk eksterior, interior, kemudian ruang mesin, kemudian sampai coating misalnya. Kami selalu mempercayakan produk Jerman yaitu Sonax untuk merawat mobil-mobil tes yang akan kami review dan yang sedang kami review saat ini. Nah, betul sekali. Sonax Premium Car Care memiliki beberapa produk untuk perawatan ekstra kendaraan Anda dan bisa Anda kerjakan sendiri di rumah. Sonax Premium Car Care memiliki produk perawatan ekstra seperti perawatan eksterior, perawatan interior, perawatan velg dan ban mobil hingga ke kaca dan jendela mobil. Nah, semua produk Sonax ini Anda bisa dapatkan di seluruh outlet Has Hardware yang ada di Indonesia. Dan Anda bisa mendapatkan produk-produk Sonax secara online dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nah, untuk Anda yang hobi dengan auto detailing, produk Sonax ini sangat rekomendasikan untuk menjadi partner Anda. Segera follow Instagramnya di sini untuk mengetahui detail lebih lanjut. Oke, sekarang waktunya kita melihat kedua mesin dari mobil yang kami komparasikan ini. Kita lihat terlebih dahulu untuk Magnite. Nissan Magnite ini ditenagai oleh mesin 1000 cc 3 silinder turbo dengan tenaga mencapai 100 horsepower serta torsi 160 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan berpenggerak roda depan tentunya. Sekarang kita lihat untuk Toyota Race. Toyota Race sama persis konfigurasi dengan Nissan Magnite, 1000 cc juga, 3 silinder juga, dan bisa dilihat keduanya ini memiliki mesin yang kompak karena hanya dibekali dengan konfigurasi 3 silinder. Tetapi untuk tenaganya Toyota Race itu sedikit lebih kecil dibandingkan Nissan Magnite. Untuk Toyota Race, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 98 horsepower serta torsi 140 Nm. Untuk transmisi sama dia, transmisi otomatis CVT dan penggeraknya juga sama, penggerak roda depan. Memang secara data, secara angka, Toyota Race ini tidak lebih unggul dibandingkan Nissan Magnite dari segi tenaga dan juga torsi. Tapi nanti kita akan melakukan tes drag race kedua mobil ini manakah yang lebih unggul. Karena kami sudah melakukan pengetesan akselerasi, Toyota Race yang tenaganya justru lebih kecil, angka akselerasinya justru lebih unggul dibandingkan Nissan Magnite sekitar 0,2 detik. Oke, sekarang saatnya kita melihat bagian interior dari kedua mobil ini. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk bagian kabin dari Nissan Magnite. Yang pertama adalah ini dia untuk kuncinya. Nissan Magnite sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry sama dengan Toyota Race. Lanjut kita ke bagian lainnya. Tentu karena dia Smart Keyless Entry, dia sudah dilengkapi dengan engine start stop button seperti ini yang diletakkan di bagian konsol tengah. Ini cukup menarik karena biasanya mobil-mobil lain itu meletakkan engine start stop buttonnya di dekat lingkar kemudinya. Oke, untuk instrumen kasar karena dia sudah digital, dia mampu menampilkan beberapa informasi seperti fuel economy yang tersedia di layar penuh seperti ini. Lalu lanjut ke bagian lainnya. Nah, ini drive computer atau beberapa informasi seperti
rata-rata berkendara, rata-rata kecepatan berkendara, lalu juga berapa jam Anda telah mengendarai mobil ini, dan juga trip meternya. Ini cukup lengkap, ada 2 drive computer. Lalu ini tire pressure. Nah, mobil ini memiliki juga tire pressure monitoring system di bagian instrumen clusternya. Ini tentunya menjadi salah satu fitur, satu-satunya mobil yang dilengkapi dengan fitur tire pressure monitoring system selain merek Wuling. Lanjut kita ke bagian head unitnya. Head unit ini juga dia cukup lengkap fiturnya karena dia sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Sistem head unit ini juga menarik karena dia memiliki model yang terintegrasi seperti ini. Lanjut kita bagian lain, tombol-tombol seperti ini, dan tombol untuk central lock atau mengunci kendaraan ada di bagian sini. Untuk pengaturan AC dia sudah menggunakan sistem semi digital sebenarnya. Dia masih menggunakan knop putar, tapi dia menampilkan informasi yang ada di layar tengahnya seperti ini. Ini cukup menarik. Lanjut ke bagian lainnya. Ini dia memiliki juga kompartemen penyimpanan di sini. Lalu untuk transmisi dia CVT. Nah, yang menarik ini, saya sempat memikirkan bahwa center console ini memiliki tempat penyimpanan dalamnya, tetapi ternyata ini tidak bisa dibuka. Dia hanya berfungsi sebagai armrest, dan mungkin yang ada dalam sini adalah sistem mekanis dari blower yang ada di bagian sini, karena memang mobil ini dilengkapi dengan double blower yang memang penyetelannya tidak bisa diatur secara individual, masih mengikuti baris depan. Sementara untuk dashboard, ini desainnya memang cukup menarik. Ini dia memiliki 2 step seperti ini untuk bagian atas seperti ini, dan yang bagian tengah ini seperti ornamen karbon, tapi bukan karbon sungguhan, melainkan ini hanya digital printing saja. Dan untuk material ya seperti biasa, tentunya untuk mobil dengan range harga segini dia tidak dilengkapi dengan soft touch, material soft touch. Jok ini dilengkapi dengan full fabric material, tidak ada kulit. Ada kulit sedikit di bagian sini, sedikit saja, tetapi untuk bagian secara keseluruhan dia masih dilengkapi dengan bahan fabric. Lantas untuk jok, berbeda dengan Datsun Go yang tidak dilengkapi dengan headrest, untuk Nissan Magnite ini dia dilengkapi dengan headrest, sehingga tentu akan menambah kenyamanan berkendara dan juga dapat menyangga kepala Anda berapapun postur tubuh Anda. Oke, untuk pengaturan pengemudi, kita mulai dari setir dulu. Dia tidak dilengkapi dengan telescopic steering, hanya tilt saja, jadi bisa dinaikkan dan juga diturunkan. Lalu untuk bagian jok, ini tinggi rendahnya bisa diatur secara manual tentunya, dan untuk ketinggiannya, maksud saya untuk maju mundur bisa diatur secara manual, dan juga untuk sandaran jok seperti ini. Tapi memang dia cukup menarik karena lantai dari Nissan Magnite ini dia cukup turun, jadi posisi berkendara itu seperti kaki itu menjorok ke bawah. Jadi ini cukup menarik di sebuah mobil crossover SUV seperti ini. Untuk posisi berkendara sendiri ini, meski dia tidak dilengkapi dengan telescopic steering, tetapi kami menilai ini masih cukup ergonomis. Nanti kita akan lihat bagaimana perbandingannya dengan Toyota Race. Lantas mobil ini juga punya slot USB 1 buah di bagian center console ini, dan juga ada soket 12 volt di bagian tengahnya ini. Nah, sebelum saya bahas bagian belakangnya, saya akan mencoba membandingkan getaran mesin yang ada di Nissan Magnite dan di Toyota Race, karena memang mesin 3 silinder itu terkenal dengan mesin yang bergetar. Nah, sekarang kita coba saja, kita nyalakan mesinnya. Oke, ini sudah di posisi idle, tidak digas, dan memang ada sedikit terasa getaran di saat idle seperti ini di bagian kabinnya. Nanti kita akan coba bandingkan dengan Toyota Race. Oke, sekarang kita akan bandingkan dengan bagian ruang kabin depan dari Toyota Race. Let's go. Oke, ini dia ruang kabin dari Toyota Race. Untuk sistem keyless-nya masih sama dengan Nissan Magnite, dia dilengkapi dengan Smart Keyless Entry. Jadi, nah bedanya adalah kalau di Nissan Magnite itu dia menggunakan tombol untuk membuka kuncinya, Anda tinggal mengantungkan tombol. Kalau di Toyota Race ini hanya menyentuh saja gagang kunci yang ada ornamen garisnya, maka kunci akan terbuka. Oke, instrumen clusternya sama-sama digital, tetapi kami menilai milik Toyota Race ini jauh lebih menarik dibandingkan Nissan Magnite, karena untuk desain dari tachometer dan bagian tengahnya ini bisa
atur ada 4 desain keseluruhan, tentunya Anda sudah mengetahui, sama dengan Daihatsu Rocky, dia juga sama ada 4 desain. Dan untuk informasinya dia juga sama-sama lengkap, tetapi mengoperasikannya terlihat lebih mudah, dan juga untuk definition color ini lebih bagus milik Toyota Race dibandingkan Nissan Magnet. Lanjut kita ke bagian head unit ya. Ini head unit sudah mengalami penggantian, tetapi sebagai standar head unit dari Toyota Race itu sudah touchscreen, tetapi memang belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi kalau untuk masalah head unit sebagai standar bawaan pabrik itu lebih unggul Nissan Magnet karena sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tetapi untuk Toyota Race masih dilengkapi dengan sistem konektivitas Bluetooth untuk penyambungan audio. Lanjut kita ke bagian pengaturan AC. Ini dia juga sudah digital Toyota Race, sama dengan Nissan Magnet. Lalu untuk kompartemen penyimpanan memang dia bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan Nissan Magnet. Nissan Magnet itu ada di tengah, ada 2 buah cup holder, lalu di bagian sini ada 2 tingkat. Di Toyota Race ini hanya ada di bagian sini dan juga di bagian sampingnya seperti ini. Ini ada 2 buah tempat penyimpanan, dan untuk cup holder dia ada di bagian door trimnya. Nissan Magnet juga ada di bagian door trim. Lanjut kita ke bagian jok. Ini juga setengah-setengah joknya ini, karena dia dilengkapi dengan bahan fabric dan di bagian sisinya dilengkapi dengan jahitan kulit seperti ini. Lalu untuk armrest dia dibalut dengan kulit, dan armrestnya ini untungnya bisa dibuka. Jadi dia bisa memberikan kompartemen penyimpanan lebih di bagian dalamnya, tidak seperti Nissan Magnet yang armrestnya ini tidak bisa dibuka sama sekali. Lanjut untuk bagian material, untuk bagian dashboardnya terlebih dahulu. Desainnya ini bisa terlihat desainnya ini Toyota Race ini cenderung lebih atraktif dan juga lebih menarik dibandingkan Nissan Magnet yang lebih kaku dan juga lebih monoton. Tapi memang untuk material sama saja dengan Nissan Magnet, ini dia dilengkapi dengan material keras, belum ada material empuk. Keseluruhan ya, karena wajar mobil di harga 200 jutaan dilengkapi dengan material keras itu merupakan hal yang wajar. Lalu posisi berkendara, kita mulai dari stereo terlebih dahulu. Ini bisa diatur secara tilt dan juga tidak bisa teleskopik sama dengan Nissan Magnet. Dan lalu untuk joknya ini masih bisa maju mundur secara manual tentunya. Lalu naik turun dan sandar jok bisa diatur. Tetapi masih sama-sama dia pengaturannya sama persis dengan Nissan Magnet. Kami menilai posisi duduk Toyota Race ini masih lebih masuk akal dibandingkan Nissan Magnet, karena pengaruh dari posisi pedal gas dan pedal remnya dari Nissan Magnet itu sedikit tidak wajar. Jika Toyota Race itu diposisikan seperti ini, Nissan Magnet itu agak lebih ke bawah karena dia lantai itu cenderung lebih dalam dan menghasilkan kesan berkendara yang tidak biasa. Kalau di Toyota Race ini ya standar mobil Toyota dan Daihatsu yang memiliki harga 200 jutaan. Ini masih cukup ergonomis tetapi tidak yang sangat ergonomis. Oke, memang Toyota Race tidak memiliki cup holder di bagian tengah. Tetapi untungnya Toyota Race menyediakan cup holder di bagian sini, di bagian dashboard. Seperti ini tinggal ditekan, dan juga di sisi pengemudi. Ini posisinya sangat menarik karena cup holder dengan posisi ini bisa menjaga suhu minuman Anda ketika diletakkan di bagian sini. Ini cukup menarik. Lantas kita langsung saja mengetes seberapa getaran mesin 3 silindernya milik Toyota Race ini. Oke, kita nyalakan. Posisi di AC off sama dengan Nissan Magnet. Nah, kami merasa getarannya ini lebih minim dibandingkan Nissan Magnet. Kalau Nissan Magnet itu getarannya cukup terasa, apalagi ketika Anda masukkan ke transmisi D dan di idle seperti ini, itu getarannya cukup terasa. Ketika Anda pernah menaiki mobil Datsun dan di Nissan Magnet itu rasanya masih sama persis. Tetapi sedikit berbeda di Toyota Race ini. Meski dia 3 silinder, meski dia konfigurasi sama dengan Toyota Agya, tetapi ketika Anda pernah mengendarai Toyota Agya yang bermesin 3 silinder, kemudian menaiki Toyota Race ini rasanya jauh lebih tenang dibandingkan mesin 3 silinder milik Agya, bahkan milik Nissan Magnet. Lalu sebagai perlengkapan standarnya, Toyota Race sudah dilengkapi APAR karena mobil keluaran tahun 2021 ke atas itu pemerintah mewajibkan untuk menyediakan APAR di setiap mobil baru. Sekarang kita langsung saja membahas bagian ruang kabin belakang dari Nissan Magnet. Dan ini dia bagian ruang kabin belakang dari Nissan Magnet, dan surprisingly ini space yang dihasilkan cukup lega. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat untuk ruang kaki saya ini masih ada ruang yang cukup
memadahi, dan juga untuk sandaran kaki ini memang untuk penyangga kaki memang joknya dia tidak, materialnya tidak cukup panjang, tetapi untuk secara overall posisi duduk ini masih cukup baik karena dia tidak memiliki ruang kabin belakang yang sempit. Lalu untuk headroomnya ini masih ada ruang untuk tinggi saya yang 177 cm, ini sangat baik. Tapi memang untuk pengaturan jok dia hanya satu setelan saja, tidak bisa di setel. Lantas untuk jok belakang ini dia memiliki armrest yang juga dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan ada sedikit tempat penyimpanan di bagian sini. Lalu yang menarik dari mobil ini, dia tidak ada channel di bagian tengah. Ada sedikit tetapi dia cukup kecil channelnya ini sehingga tidak mengganggu pergerakan kaki Anda. Lalu untuk bagian belakang dia dilengkapi dengan double blower, meski memang pengaturannya tidak bisa individual, masih mengikuti peraturan AC yang di bagian depan. Lanjut ke bagian belakang, di bagian sini dia dilengkapi dengan soket 12 volt. Tentunya ini untuk pengisian daya gadget Anda. Dan kita langsung bandingkan saja ruang kabin belakang Nissan Magnite dengan Toyota Race ini. Dan memang secara keseluruhan ruang kabin belakang dari Toyota Race ini tidak lebih lega dibandingkan Nissan Magnite. Bisa dilihat tinggi saya 177 cm dan ini posisi berkendara saya. Ruang kaki yang dihasilkan ini lebih minim dibandingkan milik Nissan Magnite. Lantas untuk sanggahan kaki dia masih sama. Tapi untungnya untuk Toyota Race ini sandaran joknya ini bisa diatur, jadi bisa lebih rebah lagi. Jadi bisa disimpulkan meski dia ruang kaki tidak lebih lega, tapi duduk di jok belakangnya ini bisa lebih santai dibandingkan milik Nissan Magnite. Lalu untuk ruang kepala dia masih cukup memadahi, ini tidak menjadi masalah. Dan untuk bagian belakang ini dia tidak dilengkapi dengan armrest dan juga tentunya cup holder seperti milik Nissan Magnite. Lalu yang tidak ada juga di Toyota Race ini dibandingkan Nissan Magnite adalah double blower yang diletakkan di center console, tetapi untungnya dia masih ada, ini dia slot USB, bukan slot 12 volt, ini slot USB 2,1 ampere yang diletakkan di bagian center console ini. Lalu berbicara masalah channel tengah, dia ada channel tengah, tetapi dia memang ketinggian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan milik Nissan Magnite. Jadi ketika menggerakkan kaki ini rasanya masih ada sedikit terpentok untuk bagian channelnya. Oke, jadi secara kesimpulan saya sudah membahas bagaimana duduk di posisi pengemudi Toyota Race dan juga Nissan Magnite, dan juga sudah mencoba bagian baris kedua dari Nissan Magnite dan Toyota Race. Jadi kesimpulannya adalah ketika Anda seorang pengendara mobil, mungkin lebih menyenangkan ketika mengendarai Toyota Race ini dibandingkan Nissan Magnite. Tetapi ketika Anda berada di jok baris kedua, mungkin akan lebih menyenangkan ketika duduk di jok baris kedua milik Nissan Magnite. Sebelum melakukan komparasi berkendara kedua mobil mungil berturbo ini, kami pun membawa Nissan Magnite dan Toyota Race ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin.
mulai membandingkan rasa berkendara kedua mobil, dimulai dari bantingan suspensi, kekedapan kabin, dan beberapa detail lainnya. Oke, sekarang berbicara kenyamanan saat dikemudikan. Mobil ini ketimbang Toyota Race memiliki settingan suspensi yang sedikit lebih keras. Namun demikian, hal ini baru terasa ketika kita gunakan di dalam kota, seperti melibas speed trap ataupun jalan yang permukaannya tidak rata. Namun saat kecepatan tinggi, mobil ini justru terasa sedikit lebih limbung. Mungkin juga dipengaruhi karena ground clearance yang lebih tinggi ketimbang Toyota Race. Hal tersebut membuatnya agak sedikit kurang stabil, apalagi ketika bermanuver. Namun memang mini SUV itu bukanlah mobil yang untuk diajak bermanuver seperti itu, karena yang utama adalah mobil ini dapat nyaman digunakan di dalam kota. Oke, kemudian berbicara kekedapan kabinnya. Dengan Toyota Race, keduanya memang bisa dibilang memiliki kekedapan kabin yang cukup baik. Tidak ada suara yang berlebihan masuk ke dalam kabin. Kami cukup nyaman mengendarainya. Namun saat mobil ini begitu awal dinyalakan, maka terdengar suara berisik dari dalam kap mesin, dan hal tersebut membuat kami merasa kurang nyaman karena untuk mobil modern seperti sekarang seharusnya kebisingan suara mesin itu bisa dapat diredam. Lalu beberapa keunggulan Nissan Magnite ketimbang Toyota Race adalah pengaturan arah AC-nya ini lebih banyak ketimbang Toyota Race yang hanya untuk pengemudi saja, karena bisa kita lihat di Nissan Magnite ini ada yang untuk ke arah kaki, ke tengah, juga untuk ke depan. Lantas yang kami cermati lagi, ada hal yang menurut kami merasa ini tidak cocok untuk mobil modern. Oke, seperti ada tuas untuk menutup pintu seperti ini. Ini sudah mobil keluaran lama ya yang biasanya menggunakan hal tersebut. Namun di Nissan Magnite masih ada. Sementara untuk menguncinya memang central lock-nya ada di bagian tengah sini. Oke, secara kesimpulan mobil ini memang memiliki kelincahan yang oke dalam penggunaan di dalam kota. Namun untuk bermanuver, untuk Anda yang suka kecepatan tinggi kemudian ingin mengemudikan mobil lebih lincah lagi, maka Nissan Magnite ini bukanlah pilihan yang tepat. Dengan konfigurasi mesin yang sama persis antara keduanya, bagaimana soal akselerasinya? Oke, sekarang saya akan membahas akselerasi dari Nissan Magnite dan juga Toyota Race. Well, memang secara mesin, secara tenaga mesin, Nissan Magnite itu dia lebih besar outputnya dibandingkan Toyota Race ini. Sama-sama 1000 cc 3 silinder, tetapi Nissan Magnite menghasilkan tenaga 100 horsepower serta torsi 160 Nm, sedangkan Toyota Race hanya 98 horsepower dengan torsi 140 Nm. Emang secara tenaga hanya beda 2 HP, tetapi secara torsi ini lumayan jauh karena antara Magnite dan juga Race terpaut 20 Nm. Tetapi yang menarik, kita sudah mengetes secara individual baik Nissan Magnite maupun Toyota Race, dan hasilnya justru lebih 0-100-nya itu akselerasi itu lebih cepat Toyota Race dibandingkan Nissan Magnite. Saat itu kami melakukan pengetesan, angkanya itu sekitar 11,1 untuk mencapai 0 sampai 100 km per jam. Itu untuk Toyota Race. Sedangkan Nissan Magnite terpaut 0,2 detik, yakni 11,3 detik. Nah, supaya lebih afdol, kita akan melakukan pengetesan drag race antara Nissan Magnite dan juga Toyota Race. Let's go. Aba-aba di hitungan ketiga ya bang. 1, 2, 3, go. Oh, dan ternyata Toyota Race ini di pengetesan drag race justru dia lebih unggul. Well,
Salah satu model ini unggul dalam hal akselerasi. Tetapi, apakah terobosan baru berupa mesin mungil 3 silinder turbo yang ada pada race dan magnet mampu menciptakan konsumsi BBM yang hebat? Oke, sudah puas menyaksikan ajang drag race dari 2 mini SUV yang baru saja dilahirkan di Indonesia. Sekarang saatnya membahas seberapa irit, seberapa hebat konsumsi bahan bakar dari kedua mini SUV bermesin mungil turbo ini. Kita mulai untuk rute dalam kota. Untuk Toyota Race berhasil mencatatkan angka 13,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan untuk Nissan Magnet, dia berhasil mencatatkan angka 12,7 km per liter. Hanya selisih sedikit di antara keduanya. Dan yang menarik adalah untuk rute tol ya, karena ini angkanya justru berbeda antara Toyota Race dengan Nissan Magnet, berbanding terbalik. Di rute tol justru Nissan Magnet yang berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, 23,8 km per liter. Sedangkan Toyota Race tercatat konsumsi bahan bakar itu 21,9 km per liter, itu untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Well, memang untuk rute dalam kota Race lebih unggul, sedangkan untuk rute tol Nissan Magnet justru lebih unggul. Tetapi di sini kita bukan dari perspektif mana yang lebih irit, mana yang lebih tidak irit, karena memang jika dilihat keduanya itu justru angkanya itu sangat baik. Bayangkan, rute dalam kota itu mencapai 12,7, rute tol itu mencapai 21 km per liter. Itu rasanya hampir tidak mungkin terjadi di mobil yang akselerasi tenaganya itu ada di 11 detikan. Jadi artinya mesin 1000cc ini, antara mesin 1000cc milik Toyota Race dan juga Nissan Magnet, itu berhasil menciptakan mesin yang efisien, tenaga yang cukup berlimpah, dan juga konsumsi bahan bakar yang sangat-sangat ekonomis. Dan tibalah kami menyampaikan kesimpulan komparasi 2 mini SUV ini. Oke, secara kesimpulan, Toyota Race dan Nissan Magnet sama-sama merupakan SUV mini atau crossover yang sama-sama bermesin 1000cc, 3 silinder, dan juga sama-sama dilengkapi dengan teknologi turbo. Tetapi memang jika dilihat dari perspektif harga, Toyota Race ini memang lebih mahal dibandingkan Nissan Magnet. Dan saya baru mendapatkan update saat mobil ini dilakukan proses syuting. Ini sudah di bulan September, yang artinya Toyota Race tidak lagi mendapatkan potongan PPNBM sebesar 100%, dan dilihat dari daftar harganya itu langsung melonjak tinggi. Yang tadinya Toyota Race GR Sport TSS ini yang harganya hanya 260 juta, kini menjadi 281,2 juta rupiah. Sedangkan untuk versi non TSS itu harganya mencapai 261 juta. Bayangkan, versi non TSS saja ya, tetapi versi GR Sport, jika disandingkan dengan Nissan Magnet, itu selisih harganya 15 juta lebih. Jadi memang semua itu kembali ke masalah budget Anda ketika Anda menginginkan sebuah mini SUV seperti ini. Tetapi bukan berarti ketika budget Anda lebih murah, Anda mendapatkan mini SUV yang tidak punya kelebihan. Tidak juga, karena kami menilai bahwa Nissan Magnet memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama soal fitur. Fitur Nissan Magnet itu untuk fitur hiburan itu lebih lengkap. Dimulai dari misalkan head unitnya sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay, lalu juga suara audio dari Nissan Magnet itu cukup jernih, dan juga ia dilengkapi dengan kamera 360. Tidak sampai di situ, duduk di jok baris belakangnya itu di Nissan Magnet itu rasanya lebih leluasa, lebih menyenangkan dibanding di Toyota Race, karena dia memang daya akomodasi lebih luas, serta dia dilengkapi dengan double blower. Tetapi tentu dengan harga yang lebih mahal, yaitu ketika Anda memilih Toyota Race, Anda akan mendapatkan beberapa kelebihan juga tentunya. Seperti ini dia sistem instrumen clusternya yang menurut saya ini lebih intuitif dan juga lebih
high definition dibandingkan milik Nissan Magnite, dan juga rasa berkendara dari mobil ini menurut kami lebih baik dibandingkan Nissan Magnite. Belum lagi untuk Toyota Race tersedia varian yang dilengkapi dengan fitur radar canggih atau Toyota Safety Sense alias TSS yang tidak ada di merek-merek lain kecuali di Daihatsu, karena Daihatsu punya model Rocky yang dikenal dengan nama Asa. Untuk dari segi suspensi juga Toyota Race ini lebih empuk, Nissan Magnite karakternya lebih dewasa. Dan juga untuk akselerasi, tampaknya Toyota Race ini sedikit lebih unggul dibandingkan Nissan Magnite. Tetapi kedua mobil ini tidak sama sekali menyimpan hal yang buruk. Justru kedua mobil ini memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi semua tergantung kembali ke pilihan Anda. Oke, jadi begitulah hasil komparasi kami terhadap kedua mini SUV atau crossover Nissan Magnite dan juga Toyota Race. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.